terkait permasalahan salah satu pekerja buruh BHL PT CKI yang menderita luka seperti terbakar seusai disuntik vaksin oleh petugas Puskesmas Dalu 10. Kepala Puskesmas mengatakan hal itu masih diperiksa lebih lanjut oleh dokter ahli kulit. Kepala Puskesmas yang belakangan diketahui bernama Dr. Puja mengatakan bisa saja hal yang dialami Rahmadani tersebut bukanlah efek dari suntikan vaksin berjenis Sinovac. Tetapi walaupun begitu, pihak Puskesmas masih melakukan perawatan yaitu berobat jalan kepada Rahma sampai Rahma benar-benar pulih dari penyakit yang dideritanya itu. Sebelumnya, salah satu petugas Puskesmas mengatakan bahwa penyakit yang diderita Rahma merupakan gejala cacar air yang jika disuntik virus vaksin akan membesar. Sahabat buruh, berikut cuplikan video, keterangan Kepala Puskesmas terkait Rahmadani salah satu pekerja BHL PT CKI yang mengalami luka seperti terbakar seusai disuntik vaksin. Kami beritahukan bahwa kejadiannya vaksinasinya itu terjadi pada tanggal 28 Juni. Kemudian pada tanggal 7 yaitu hari ke-9 petugas menerima pesan WhatsApp dari pasien menyampaikan ada keluhannya pada tanggal hari ke-9. Maka kemudian pada tanggal 8 yang bersangkutan datang ke Puskesmas. Nah, di tanggal 8 itu maka dilakukanlah pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter ya. Kemudian pasien mendapatkan obat-obatan lalu pulang. Nah, pada tanggal 13 kembali lagi untuk mengambil obat-obat lanjutan dengan dokter ya. Kemudian pada tanggal 13 sore harinya menghubungin petugas dan ditanganin berencana ya akan mengambil rujukan supaya langsung ditangani oleh dokter spesialis ya. Nah, sudah dikoordinasikan memang berencana akan merujuk pasien tersebut. Pada tanggal 14, pasien sudah tidak ada menghubungi lagi. Jadi sebetulnya Puskesmas sudah bersiap untuk melakukan rujukan ya. Nah, itu kronologisnya. Rujukan dan kemana Pak? Ke spesialis, ke rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah. Kita belum, karena ini kejadiannya sudah hari ke-9 ya, laporannya hari ke-9. Kemungkinan untuk karena vaksinasi yang langsung itu sepertinya bukan langsung ya, bukan karena vaksinasi langsung, karena sudah terjadi hari ke-9 ya. Nah, itu pun nanti mungkin akan dikonfirmasikanlah dengan dokter yang spesialis yang lebih kompeten. Diketahui Pak, jenis vaksin apa Pak yang diberikan kemarin? Sinovac ya. Vaksin ini sudah sesuai dengan SOP ya, petugas yang melakukannya. Biasanya ada beberapa pertanyaan ya, sudah ada di dalam SOP-nya bahwa setiap yang mau divaksin itu dilakukan screening, dan kepada pasien ini pun petugas sudah memberikan screening itu. Screening itu Pak seperti apa Pak? Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan di sana, ada penyakit-penyakit yang bawaannya atau kondisi-kondisinya. Di mana pasien ini juga setelah divaksinasi dipantau di sini dalam kondisi setelah vaksinasi dalam keadaan biasa dan sehat. Pada waktu dilakukan vaksinasi ya. Berarti Bang, pada saat melakukan penyuntikan vaksinasi terhadap pasien atas nama Rahmadani ini, pihak Puskesmas ini sudah menanyakan apakah ada kendala dari ada gejala dari si korban itu sendiri, Bang? Saya pastikan iya, karena memang sudah dengan screening ya SOP-nya. Pak, untuk kondisi korban saat ini Pak seperti apa Pak? Berdasarkan pantauan kondisinya keadaan umumnya baik ya, keadaan umumnya baik, bisa berbincang-bincang, bisa makan, bisa minum, bahkan bisa naik kendaraan. Tapi mungkin dia merasa ada rasa yang tidak enak lah di kulitnya. Mungkin itu adalah kita bilang
disebut dengan gejala-gejala simptom lah ya. Misalnya kalau luka yang di badannya itu Pak, seperti apa dia itu Pak? Ya, kalau saya yang saya pantau terakhir itu adalah sudah mengering ya, luka yang sudah mengering. Ini kategori apa nih Pak? Luka yang dialami si korban ini menurut dari ilmu kedokteran Pak? Kalau saya melihatnya ini ya luka, kalau sekarang kondisinya karena kebetulan saya memang baru melihat yang terakhir ini dia, maka itu ada luka yang sudah mengering dia ya, luka yang sudah mengering itu yang saya lihat terakhir ya. Kalau dari pantauan sementara Pak, apakah ada reaksi memang dari vaksin itu Pak terhadap dirinya Pak? Selama ini apa yang saya lihat belum ada kami melihat seperti ini. Pasien-pasiennya, orang-orang yang divaksin belum ada yang kami lihat seperti ini. Dari ribuan orang yang divaksin tidak ada seperti ini. Berapa jumlah karyawan PT CKI yang divaksinasi? Mungkin sekitar 400 ya, memang sekitar 400. Baru tahap pertama ya? Baru tahap pertama vaksin itu? Maksudnya? Baru tahap pertama ya? Ya. Vaksin tahap pertama. Bang, terakhir Bang, tadi kan Abang menyebutkan bahwasannya sudah melihat secara langsung keadaan si korban, nah gitu. Nah, melihat dari secara langsung Abang ini, apakah korban ini memang layak untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah Deli Serdang atau bagaimana Bang? Kalau melihat ini membaiknya sebenarnya, kalau melihat membaiknya dia, mudah-mudahan kita besok bisa menilai pada hari Seninnya. Kalau kondisinya hari Senin mungkin membaik, saya pikir bisa dirawat jalannya. Tapi kalau misalnya dia keluhannya sangat ini, mungkin kita bisa konsultasikan ke dokter spesialis rumah sakit. Untuk SOP-nya tuh Bang, dok, kondisi bagaimana yang boleh divaksin dan tidak boleh divaksin? Tentu yang orang yang sakit lah ya, ada sakit-sakit tertentu yang memang tidak boleh. Bisa dijelaskan lebih rinci? Ada kita mengalami seperti apa gitu kan? Kalau dia mengidap penyakit, contohnya yang penyakit alergi berat ya, atau dia misalnya ada lagi sekarang sakit demam ya kan, atau ada penyakit yang tidak terkontrol ya kan, keganasan, itu boleh ditunda terlebih dahulu gitu ya, sampai dengan kondisinya bagus ya. Bang, ini kita ketahui kan Bang, pasien sudah 2 pekan menjalani perawatan berobat jalan, yaitu hanya diberikan obat-obatan atau berupa makanan. Artinya selama 2 pekan ini Bang, apa sih yang menjadi kendala dari pihak puskesmas untuk tidak merujuknya langsung ke penanganan lagi kepada dokter spesialis Pak? Saya tidak tahu persis, tapi kalau melihat bahwa dokter di sini sudah menangani terlebih dahulu sesuai dengan keluhannya. Karena dia kondisinya membaik, mungkin belum dirujuk ya. Kalau misalnya kondisinya memang perlu dirujuk, pasti dokter sini akan merujuknya. Rahmadani adalah merupakan pekerja buruh harian lepas PT CKI. Diketahui sebelumnya, Rahma mengikuti program vaksinasi Puskesmas Dalu 10 yang bekerja sama dengan perusahaan tempat ia bekerja. Rahma berharap agar pihak terkait, perusahaan maupun puskesmas terus merawat ia sampai sembuh. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.